Biata harapkan selain sekolah minggu hari ini, adik-adik menjadi tahu bahwa Yesus itu adalah pengharapan kita. Yesus itu adalah kekuatan kita. Yesus adalah kemuliaan kita, bukan manusia. Pokoknya ikut Yesus itu akan hidup. Ya kan Kak Biata? Nah, baiklah adik-adik, sekarang Kak Moni dan Kak Beata akan mengajak adik-adik untuk menyanyi, bersukacita dan bergembira. Nah, lagunya adalah Engkaulah segalanya. Engkau yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Nah, Kak Beata dan Kak Moni minta izin ya untuk lepas masker supaya suaranya lebih terdengar. Tetap jaga jarak ya Kak Beata. Ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami ingin kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan mengikuti acara sekolah minggu ini dengan baik. Berkati dan lindungilah kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti acara sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Semoga Tuhan ini dapat menjadi bekal bagi masa depan kami di kemudian hari. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Don Bosco, doakanlah kami. Amin.
Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pembacaan Injil Markus. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, dia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang kusta itu dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkan pertahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa kembali. Hari ini suster akan berikan renungan. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 40-45 mengenai Yesus menyembuhkan seorang kusta. Seorang yang berpenyakit kusta datang kepada Yesus dan berlutut di hadapan Yesus. Orang kusta itu memohon kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku atau menyembuhkan aku." Ini seperti gambar ini ya. Yesus, ini orang kusta. Dalam masyarakat Yahudi waktu itu, penderita kusta dianggap najis. Orang yang bersentuhan dengan penderita akan menjadinya najis. Karena itu mereka harus tinggal di luar kota agar masyarakat tidak tertular kenajisan. Mereka orang buangan. Penderita kusta tak ubahnya mayat hidup. Secara jasmania hidup, namun dianggap mati. Lebih tepat, dimatikan masyarakatnya. Bahkan, mereka tidak diizinkan untuk mengikuti ibadat karena dianggap tidak bersih. Dengan kata lain, penderita kusta tak pernah beribadat. Oleh karena itu, orang kusta yang tadi dalam bacaan mau menemui Yesus. Bisa dikatakan kekecualian. Jika para penderita kusta lainnya telah patah arang, tinggal tunggu matinya, dia tak mau diam berpangku tangan. Dia ogah dimatikan oleh situasi dan kondisi masyarakat. Dia ingin tetap tak hanya lahir, juga batinnya. Tanpa mengindahkan aturan, dia mendatangi Yesus. Tindakan yang bukan tanpa resiko. Biasanya orang akan menyingkir bila berpapasan dengan penderita kusta. Dia siap ditolak. Tekadnya bulat. Tekadnya hanya satu, hidup lahir batin. Dan dia percaya bahwa Yesus sanggup menolongnya. Hanya persoalannya ada pada mau tidaknya Yesus menyembuhkan dirinya. Namun, kenyataan yang terjadi
karena belas kasih Yesus, maka orang kusta itu disembuhkan. Yesus ternyata tidak mengindahkan aturan saat itu. Ia sengaja menjamah penderita kusta itu sembari berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Belas kasih Yesus lebih besar dari apapun. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah kita merenungkan bacaan hari ini, kita diajak untuk yang pertama, selalu bersyukur dalam situasi apapun. Dalam situasi bahagia, dalam situasi sedih, kita selalu mengucap syukur. Kalau yang kedua, kalau kita mengalami penderitaan dan pencobaan, marilah kita mencari, berserah pada Yesus, karena Yesus adalah pengharapan kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Berkah dalam. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Pagi ini saya, Kak Eti, dan akan mengikuti kegiatan sekolah minggu pada hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu Yesus pengharapanku. Maka kegiatan kita hari ini akan membuat salib pengharapan. Yang kita butuhkan untuk membuat salib pengharapan adalah kertas buffalo 6 warna, kemudian huruf ini terdiri atas G, O, D, H, P, dan E. Ini bisa kalian cetak atau bisa juga kalian tulis sendiri. Kemudian penggaris, ballpoint, gunting, dan lem. Nah, sekarang kita akan membuat salib pengharapan. Kita ambil salah satu kertas buffalo yang ada, kemudian kalian garis ya. Untuk panjangnya kita bisa membuat sepanjang 20 cm. Lalu kita bentuk kotak-kotak dengan panjang 4,5, kemudian 4,5 lagi, 4,5. Nah, yang sisanya nanti kita pakai untuk menuliskan keterangannya. Lalu lebarnya kita juga akan membuat 4,5 kali 3. Jadi ada 13,5 ya. Lalu kita beri penggarisnya masing-masing 4,5. Ya, lalu yang ke bawah tadi juga kita garis. Sesuai dengan ukuran yang kita buat tadi. Nah, untuk yang kesininya itu satu kotak saja ya, karena salib itu ada yang di atas itu pendek, yang di bawah panjang. Lalu kita buat kotakannya menurut ukuran 4,5 yang ke bawah, lalu yang kesini juga 4,5. Terus kita garis. Nah, ini sudah berbentuk salib yang kecil, lalu yang ke bawah kita garis panjang.
kemudian kita gunting menurut salibnya tadi. Setelah kita selesaikan menggunting salib ini, maka kita akan menempelkan kertas-kertas pendek di dalam salib ini sebagai hiasan ya. Kita ambil kertas buffalo ini, maka kita ukurkan sepanjang kotakan ini ya. Kalau tadi kita mengukur ini 4,5, ini yang kecil-kecil ini sepanjang 4 cm. Kita ukur 4 cm. Panjangnya 4 cm, lebarnya 4 cm. Nah, panjangnya, kemudian ini lebarnya ukur, kemudian kita gunting. Begitu juga dengan warna yang lain. Nah, ini saya sudah menggunting yang lainnya ya. Sekarang kita tinggal menempelkan di atas salib. Cara menempelkannya, warnanya boleh sesuai selera kalian. Nah, mungkin ini pink dulu, lalu hijau, kemudian kuning mungkin nanti tidak terlihat karena sama dengan dasarnya. Tidak apa-apa, ini sebagai tambahan. Kalau ada warna yang lain bisa kalian ganti dengan warna yang lain. Satu kotak tadi pink sudah, sekarang tinggal hijau tua di bawah ya, biar tidak didekatkan dengan hijau muda. Lalu yang terakhir orange. Nah, sudah jadi. Kemudian kita tempelkan hurufnya ya. Hurufnya itu terdiri dari God, God. Ini dibaca God dalam bahasa Inggris, Tuhan bahasa Indonesianya ya. Kita gunting. Nah, kita gunting, kita tempelkan dulu di sini. Kita coba God, God. Kemudian yang ke bawah itu bunyinya hope. Hope itu bahasa Indonesianya harapan. Nah, kita tempelkan satu persatu. Nah, kalau sudah, ini videonya kuat terbalik ya. Kalau sudah kita tempelkan, di bagian bawah ini ada kotakan kosong, itu bisa kita isi dengan tulisan yang lain yang ingin kalian sampaikan di situ apa. Misalnya kita akan menuliskan Yesus pengharapanku, boleh. Yesus andalanku, boleh ya. Jadi supaya untuk mengingat apa yang ingin kita sampaikan kepada Yesus. Nah, kita tempelkan di sini. Lalu kita tulis Yesus pengharapanku. Nah, jadi kita pasangkan tali supaya bisa digantungkan di kamar kalian ya. Nah, seperti ini nanti jadinya. Ini contoh yang sudah jadi. Mudah bukan adik-adik?
Ya, ini adalah salib pengharapan. Dengan salib ini kita akan mengharapkan dengan doa kepada Yesus supaya apa yang akan kita minta akan terkabulkan. Demikian adik-adik kegiatan pembuatan salib harapan. Terima kasih. Dadah. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Umi dan Kak Win. Nah sekarang karena kalian sudah mengikuti tadi kegiatan sekolah minggu termasuk pembacaan kitab suci oleh temanmu, lalu renungan oleh suster dan kegiatan-kegiatan yang seru sekali. Sekarang kita di penghujung acara. Nah Kak Umi sampaikan lagi renungan yang disampaikan oleh suster tadi mengenai seorang kusta yang dilahirkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena percaya Tuhan adalah sumber pengharapan. Kita pun juga sama. Karena apa? Karena Tuhanlah apabila kita berada dalam masalah atau kondisi yang sulit, kita datang pada Dia, maka Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita dan kita menjadi tenang. Jangan lupa ya adik-adik semua tetap berpegang pada harapan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa teruslah rajin sekolah minggu online dengan penuh semangat. Dan sekarang kita berdoa ya Kak Min ya. Silakan mengambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak karena kami semua Kau dampingi dalam sekolah minggu online hari ini. Bapak, bimbinglah kami selalu dalam sekolah minggu online berikutnya. Terima kasih juga Kau selalu melindungi, membimbing kami, Kau beri kesehatan sehingga kami semua dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah sekarang kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai ya adik-adik. Silakan bernyanyi dengan semangat dan kamu izin untuk membuka masker supaya suaranya lebih terdengar bagus ya. Yuk, izin ya adik-adik ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya
kasihnya seperti sungai di hatiku. Sampai jumpa.